Latar belakang sastra menurut Sujiman ialah karya lisan atau tertulis yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinilan, keartistikan, dan keindahan dalam isi maupun ungkapannya. Dalam mengkaji puisi, diperlukan beberapa pendekatan guna membantu memahami makna, nilai, dan emosi yang ingin disampaikan oleh pengarang. Pendekatan tersebut diantaranya pendekatan struktural, lalu pendekatan arketipal, kemudian pendekatan eklektik, dan pendekatan emotif. Pendekatan struktural. Analisis struktural diartikan dengan penganalisan karya sastra dengan menganggap bahwa komponen yang terdapat pada struktur memiliki keterkaitan yang erat dan saling menentukan, yaitu komponen ini tidak akan bermakna jika berdiri sendiri. Struktur dalam suatu karya sastra diartikan dengan komponen yang tersusun menjadi suatu sistem sebagai pembentuk karya sastra, di mana komponen yang ada di dalamnya ini memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi serta saling menentukan. Puisi terdiri dari dua unsur pokok yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi adalah struktur yang terlihat dari puisi tersebut secara kasat mata. Sedangkan struktur batin puisi merupakan struktur pembangunan puisi yang membangun dari dalam. Senja di pelabuhan kecil, Hairil Anwar. Ini kali tidak ada mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua, pada cerita tiang serta temali. Kapal, perahu, tiada berlaut, mengembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari, lari berenang menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur, hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap, harap. Sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Dari pantai keempat, seduh penghabisan bisa terdekat. Unsur fisik yang pertama yaitu diksi. Dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil memiliki makna konotasi. Pada kalimat, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak, di mana maksud dari kalimat tersebut adalah sedih yang dirasakannya masih sama, tidak berubah sedikit pun dari dirinya. Makna denotasi yang terkandung dalam puisi tersebut yaitu dalam kata sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Maksud dari kata tersebut adalah jika segala sesuatu yang kita mulai telah selesai, maka itulah akhir dari perjalanan yang dimulai. Pengimajinasian imaji penglihatan. Di antara gudang, rumah tua kapal, perahu tiada berlaut, gerimis mempercepat kelam. Dengan membaca kalimat tersebut muncul dalam bayangan pembaca seakan-akan sedang melihat hal-hal tersebut. Imaji pendengaran. Ada juga kelepak elang, desir hari lari berenang, menyinggung muram. Dengan membaca kalimat tersebut akan muncul dalam benak kita sensasi pendengaran bahwa pembaca sedang mendengar kelepak elang dan mendengar desir hari. Kata konkret yang terdapat pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil antara lain yaitu sepi yang mencekam, kapal tiada berlaut, gerimis mempercepat kelam, kelepak elang menyinggung muram. Kata tersebut untuk lebih mengonkretkan dan merujuk ke daya bayang dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar. Majas metafora perbandingan secara langsung. Pengarang menggunakan bahasa kias untuk memperdalam rasa duka yang dirasakan. Pada kalimat, di antara gudang, rumah tua, pada cerita dan tiang serta temali, yang tiada berguna, harapan pengarang kandas sebagai kapal dan perahu yang tidak melaut, karena menghempaskan diri di pantai saja, serta ketekunan hati bagai air dan tanah yang tidur dan tidak bergerak. Tipografi pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil dilengkapi titik di tengah baris yang menunjukkan bahwa gagasan pada suatu baris dalam puisi masih berlanjut pada baris berikutnya. Misalnya pada kalimat, gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung muram, desir hari lari berenang. Unsur batin tema yang ada dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini yaitu kemanusiaan, lebih spesifik lagi tentang perasaan aku si penyair kepada orang yang tidak lagi dicintainya. Seperti dalam bait, ini kali tidak ada mencari cinta. Baris pertama puisi tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi yang mencari cinta. Perasaan penyair yang ada dalam puisi di atas adalah perasaan cinta yang putus asa. Misalnya pada kata kapal perahu tiada berlaut, tiada lagi aku sendiri berjalan. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa aku si penyair sedang kesepian dan putus asa terhadap keadaannya. Nada dan suasana. Di dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, penyair menceritakan kegagalan cintanya dengan nada ratapan yang sangat mendalam karena lukanya benar-benar sangat dalam. Suasana yang tergambar dalam puisi karya Chairil Anwar tersebut merupakan suasana sedih. Hal ini terlihat dari beberapa kata yang digunakannya, misalnya kelam, muram, pengap. Kata-kata tersebut menunjukkan kesedihan.
Amanat yang bisa diambil dalam puisi senja di pelabuhan kecil adalah janganlah bersedih terus-menerus, hentikan usaha bagi sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi dapat diraih, terutama dalam hal percintaan. Teruslah berjalan mencari pemberhentian atau kesuksesan yang lain, karena di tempat lain yang terus kita jalani harus diperjuangkan. Pendekatan arketipal pada dasarnya digunakan untuk menemukan pola-pola dasar kultural yang diasumsikan sebagai kualitas mitos dalam keadaan tetap dengan sebagian bentuk kebudayaan dan ingin menjelaskan kembali kepada manusia sebagai bagian masyarakat kuno melalui esensial, tipikal, atau berulang kembali. Elemen-elemen arketipal. 1. Tokoh arketipal merupakan tokoh yang memiliki sifat tipikal, esensi perennial, dan selalu berulang kembali secara tetap. Misalnya, pahlawan, penjahat, dan lain-lain. 2. Situasi arketipal berkenaan dengan peristiwa-peristiwa esensial dan tipikal dalam alur cerita seperti pencarian, pelarian, pengembaraan perjalanan, dan lain-lain. Yang ketiga, imaji arketipal. Imaji arketipal berkenaan dengan imaji-imaji tipikal, esensial, dan berulang kembali yang menimbulkan asosiasi tertentu baik berupa alam, pergantian musim, jenis tumbuhan, jenis hewan, warna, dan sebagainya. Pendekatan eklektik merupakan metode kajian sastra yang menggabungkan lebih dari satu pendekatan untuk mengupas karya sastra secara menyeluruh. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan kedalaman dalam menganalisis karya yang kompleks, khususnya puisi yang tidak hanya bersifat estetis tetapi juga syarat dengan pesan sosial dan historis. 12 Mei 1998. Karya Taufik Ismail. 4. Mahasiswa gugur di pelataran kampus Trisakti. Tertembak peluru tajam di dada, di kepala, menembus jantung Indonesia. Mereka tidak sedang berperang. Mereka tidak membawa senjata. Mereka hanya membawa hati nurani dan secarik tuntutan. Turunkan harga, turunkan Soeharto. Tegakkan demokrasi. Darah mereka membasahi bumi pertiwi, menjadi pupuk bagi tumbuhnya pohon reformasi. Mereka yang gugur adalah putra terbaik bangsa yang menyalakan suluh di tengah gelap zaman. Kami bersumpah, darah kalian tidak akan sia-sia. Unsur-unsur eklektik dalam puisi 12 Mei 1998 adalah sebagai berikut. 1. Sosiologis, menggambarkan tragedi Trisakti dan pengorbanan mahasiswa. 2. Struktural, diksi lugas, pengulangan nama-nama sebagai penghormatan. 3. Stilistika, penggunaan gaya berkabar untuk menyampaikan kesedihan dan kritik. Pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah usaha menemukan unsur-unsur yang dapat memunculkan emosional dan perasaan pembaca yang berupa keindahan, gaya bahasa seperti metafor, simile, maupun penataan setting yang menarik, serta yang berhubungan dengan isi gagasan, alur, dan penokohan. Prinsip dasar yang melatar belakangi pendekatan ini adalah pandangan bahwa cipta sastra merupakan bagian dari karya seni yang hadir di hadapan masyarakat pembaca untuk dinikmati sehingga mampu memberikan hiburan dan kesenangan. Langkah-langkah menentukan pendekatan emotif yaitu yang pertama, memilih karya sastra yang akan dijadikan contoh dalam menentukan unsur emotifnya. Yang kedua, memahami dan menghayati karya sastra yang akan dicari unsur emotifnya. Yang ketiga, dibutuhkan kesungguhan dan keutuhan dalam memperhatikan, menyelidikinya, dan mengenalinya sehingga kita bisa menggambarkan dan menceritakan makna yang terkandung dalam setiap baris karya sastra. Yang keempat, dibutuhkan kesungguhan dan keutuhan dalam memperhatikan, menyelidikinya, dan mengenalinya sehingga kita bisa menggambarkan dan menceritakan makna yang terkandung dalam setiap baris karya sastra. Yang terakhir, kemudian kita harus mempunyai kepekaan batin, ketajaman, kecintaan, dan keterlibatan terhadap karya sastra prosa tersebut, sehingga kita dapat lebih mendalami dan menjiwai karya sastra yang akan kita analisis.